Saya yakin kalian semua pasti suka dengan materi pembahasan kali ini. Bahkan mungkin teman-teman juga bakal nunggu-nunggu nih. Bener nggak sih ada gerakan berantas pinjol atau gerakan galbe massal? Dimana ini adalah puncak dari keresahan masyarakat dan puncak dari, ya bisa dibilang puncak dari masyarakat itu udah gedek banget lah sama pinjaman online. Bagaimana cara penagihannya, bunganya yang cukup mencekik, dan lain sebagainya. Tapi gitu-gitu, pinjol juga tetap berjaya kok. Pinjol tetap mendapatkan profit yang gede. Bahkan beberapa pinjol mungkin mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tapi ya nggak semua kayak gitu. Banyak juga yang merugi dan bahkan mungkin hampir ditutup oleh OJK. Karena mereka nggak punya modal. Ya karena ya masyarakat tentu yang pinjam itu banyak juga yang gagal bayar dan cash flow mereka berantakan. Nah, gimana nih soal gerakan galbe massal? Ini saya juga bingung. Gerakan galbe massal ini siapa sih pertama kali yang mencanangkan? Kok tidak ada orang-orang yang jelas? Tiba-tiba cuman ada, ayo galbe bareng, yuk galbe bareng. Tapi nggak ada langkah konkretnya. Sebenarnya untuk galbe bareng ini kayak menurut saya tidak bisa dibenarkan ya. Tapi kalau gerakan berantas pinjol nakal, nah itu wajib kalian lakukan. Karena sebagai masyarakat Indonesia dan bagian warga negara Indonesia, berhak kok untuk membantu pemerintah itu untuk memberantas dan mengawasi lembaga-lembaga peminjaman online seperti ini yang curang, yang nakal, dan tentu saja yang seringkali melanggar hukum. Nah, buat teman-teman sekalian yang mengalami kejadian-kejadian seperti ini, tidak perlu takut teman-teman ya. Tidak perlu takut ketika teman-teman gagal bayar ya, karena resikonya sebenarnya cuma perdata kok, nggak ada unsur-unsur pidana ataupun yang merugikan kalian ke depannya. Paling-paling teman-teman nggak bisa pinjaman lagi, teman-teman nggak bisa kredit rumah, teman-teman nggak bisa mungkin mengajukan pinjaman di bank dengan nilai yang besar, tapi justru malah itu jadi untung kan. Jadi kalian tidak akan terbiasa berhutang dan menjaga kalian agar tidak hutang kemana-mana. Nah ya, buat teman-teman sekalian yang merasa pernah di posisi tertekan seperti ini, pernah merasa dan pokoknya pengen gimana sih caranya, udah gedek banget, udah benci banget nih sama pinjol. Gimana caranya? Yuk berpartisipasilah ketika ada pelanggaran-pelanggaran, teman-teman laporkan ke OJK. Oke, mungkin nggak akan dibaca sekarang atau mungkin ya agak lama, tapi setidaknya kalian ada action. Gini loh, kalau di antara kalian semua yang galbay dan mendapati ada pelanggaran-pelanggaran dan teman-teman diam-diam saja, ya ini akan berlalu begitu saja. Tapi coba teman-teman bayangkan, jika banyak orang-orang yang galbay, ya orang-orang yang galbay banyak, terus teman-teman itu semuanya masing-masing melaporkan kejadian-kejadian kayak gini. Ya masa sih OJK nggak lihat? Pasti akan terlihat. Kalau dari ratusan laporan yang lapor tentang pinjol itu cuma satu, nah ini kan bisa jadi laporan kalian tenggelam. Bisa jadi yang banyak laporan itu yang diterima pinjol itu pinjol ilegal doang. Bisa jadi nggak ada yang lapor dan ngeluh soal pinjol legal. Makanya OJK nggak ngerti keluhan-keluhan teman-teman sampai sekarang ini. Ya itu memang tugas OJK ya. Tapi ya kalau kita mikir, OJK kan tugasnya bukan handle pinjol aja ya. Ada banyak sekali, apalagi kemarin-kemarin itu banyak investasi bodong, membuat OJK bener-bener ya kewalahan, membuat OJK bener-bener ini apaan sih, ini kerjaannya tuh nggak selesai-selesai. Nah ini adalah peran kita sebagai masyarakat untuk melaporkan pinjol-pinjol yang mungkin nakal, pinjol-pinjol yang mungkin nggak tahu diri. Nah itu kita berhak melaporkannya teman-teman. Tapi ya jelas, kembali lagi ketika kita menghadapi masalah-masalah seperti ini, baiknya kita melakukan tindakan, nggak cuman berdiam diri aja. Karena menurut saya pribadi, kebanyakan teman-teman yang dicurangi atau mungkin yang merasa dirugikan, itu pada diem aja dan nggak ada tindakan konkretnya. Yuk, semangat. Kalau memang kalian merasa dirugikan, segera laporkan semua ini. Baik ke pinjolnya secara langsung, ke OJK. Kalau kalian menemui ada penyebaran data, bisa langsung ke kantor polisi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.